Bab 941, Rencana yang Mengerikan. Mata hantu Fatah tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan suara gemetar. Tuan, bunuh saja saya. Anda bisa menghancurkan saya. Saya melakukan kesalahan dan saya sudah menebusnya dengan puluhan tahun hukuman. Puluhan tahun? Agam tertawa bodoh. Kita baru kenal kurang dari sehari. Apa? Baru sehari? Fatah ambruk. Penyiksaan yang dia terima di neraka membuat setiap menit dan detiknya menjadi penderitaan yang sangat besar. Apa itu satu hari seperti satu tahun? Baginya, satu detik seperti satu tahun. Dia lebih memilih dihancurkan daripada kembali ke tempat itu. Apa klan Malam Guntur dan klan Keraton Esteril bekerja sama untuk menyerang klan Wanara? Katakan semua rencana yang kamu tahu. Setelah jeda, Agam merenung dan tersenyum. Aku mengingatkanmu. Hukuman atas kejahatan yang telah kamu lakukan setidaknya 3.000 tahun. Kamu bisa menimbangnya sendiri. Hukuman minimal 3.000 tahun. Hukuman satu hari seperti siksaan puluhan tahun baginya. Bagaimana dia bisa bertahan lebih dari 3.000 tahun? Yang lebih membuat Fatah putus asa adalah di neraka Avici. Kalaupun dia dipisahkan oleh 5 kuda dan dilemparkan ke lahar, dia tidak hanya tidak akan mati, tetapi kesadarannya sangat jelas. Penyiksaan seperti itu 10.000 kali lebih buruk daripada kematian. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakan semuanya. Fatah tidak ragu-ragu. Dulu, dia tidak berani mengatakannya karena dia takut klan Malam Guntur dan klan Keraton Esteril akan membalasnya. Akan tetapi, sekarang dia lebih senang jika dua kekuatan itu membalasnya dan menghancurkannya. Jadi, dia tidak akan menderita lagi. Kalaupun dia ditarik kembali, hukuman yang akan dia dapatkan hanyalah eksistensi surgawi dibandingkan dengan penyiksaan neraka tingkat 18. Tuanku, aku dikirim oleh klan Malam Guntur untuk menangkap seseorang bernama Devandra dan berpartisipasi dalam penilaian kompetisi bela diri klan Wanara hanya untuk menyusup ke klan Wanara. Kemudian, mengatur formasi untuk mengirim orang-orang kuat dari klan Malam Guntur masuk ke pedalaman klan Wanara. Mereka bekerja sama dengan bagian dalam dan luar klan Keraton Esteril untuk mencabut fondasi klan Wanara dan menempati hutan buah jiwa bayi. Fatah pun menceritakan semua rahasia yang dia ketahui. Ketika dia menemukan tempat yang krusial, dia secara naluriah ragu-ragu, tetapi begitu dia berhenti, situasi neraka akan muncul di benaknya yang membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan rencana klan Keraton Esteril dan klan Malam Guntur, Hardian tidak bisa menahan napas dan berkata, benar-benar kejam. Kalau klan Wanara tidak siap, sangat mungkin untuk dimusnahkan. Situasi 36 klan tersembunyi telah dipertahankan selama ribuan tahun. Selama periode ini, konflik juga terjadi di antara klan. Namun, hanya sementara dikalahkan. Klan tersembunyi memiliki fondasi yang dalam dan sulit untuk sepenuhnya dihilangkan. Hanya dalam waktu setengah tahun, sebab dan akibat dari alam D dan alam E sudah pulih. Keluarga Budiono telah dihancurkan dan klan Wanara juga telah jatuh ke dalam bahaya pemusnahan. Keturunan penguasa neraka benar-benar telah mengubah situasi seluruh 9 alam. Tidak akan semudah itu. Agam menggelengkan kepalanya. Munculnya mage sebelumnya berarti klan Restan Surgawi dan klan Coven pasti telah mengirim ahli mereka untuk memasuki klan Wanara. Klan Keraton Esteril tidak kuat, apalagi klan Malam Guntur. Satu petapa agung alam kemuliaan sangat mungkin mengubah situasi pertempuran. Belum lagi klan Restan Surgawi dan klan Coven telah mengirim lebih dari satu petapa agung alam kemuliaan. Entah klan Keraton Esteril dan klan Malam Guntur menyembunyikan kekuatan mereka atau klan Malam Guntur digunakan, keduanya sangat mungkin. Agam merenung sejenak. Tiba-tiba matanya berkedip dengan ekspresi dingin. Dia merobek ruang dengan satu tangan dan aura neraka meresap melalui celah-celah. Dia ingin melemparkan Fatah ke dalamnya. Fatah tampak sedih dan berkata, Tuan, saya sudah mengatakan semua yang saya tahu. Harap murah hati. Saya tidak ingin kembali lagi. Berbohong padaku. Agam mencibir dan berkata, ada begitu banyak ahli di klan Wanara. Sudah cukup bagus kalau kamu bisa bergabung sendirian, tapi kamu masih ingin membuat formasi. Apa kamu punya kesempatan ini? Kamu juga perlu menghabiskan banyak waktu dan ruang untuk membuat formasi di inti klan Wanara. Apa kamu kira semua anggota klan Wanara tunanetra? Tidak. Dengarkan penjelasan saya. Metode tradisional pasti tidak akan berhasil, tapi kami punya manik mantra angan. Bakar formasi mantra ke dalam manik mantra angan terlebih dahulu. Pada saat itu, selama manik mantra angan hancur, formasi dapat diatur. Fatah buru-buru berkata, manik mantra angan? Wajah Hardian berubah dan dia menegur dengan marah. Omong kosong! Benda ini hanya tersedia di alam hari dan sangat langka. Dari mana klan Malam Guntur mendapatkannya? Keuntungan dari formasi hukum Feng Shui sangat jelas dan dapat mengambil banyak uang dan menempati keuntungan lapangan. Dengan formasi sihir yang kuat,
bahkan klan yang lemah pun bisa bertahan selama ratusan tahun. Setiap klan tersembunyi memiliki formasi pelindung klan yang ditinggalkan oleh leluhur dan keberadaan formasi pelindung klan merupakan landasan penting bagi 36 klan tersembunyi untuk diwarisi selama ribuan atau bahkan puluhan ribuan tahun. Misalnya, meskipun kekuatan klan Keraton Estral lebih tinggi daripada klan Wanara, jika klan Keraton Estral langsung menyerang klan Wanara, tingkat kemenangan akan kurang dari 10%. Jika mereka tidak mendapatkan batu pemutus jiwa klan Wanara, mereka bisa saja memotong formasi pelindung klan milik klan Wanara. Jika diberikan 100 nyali pun, klan Keraton Estral tidak akan berani menyerang klan Wanara. Selanjutnya, formasi hukum Feng Shui tidak hanya digunakan untuk melindungi klan, tetapi juga bisa digunakan dalam pertempuran. Misalnya, 2 orang petapa agung alam kemuliaan. Yang satu alam kemuliaan dan satu lagi alam kemuliaan tingkat 2. Yang pertama mendapat dukungan dari formasi sihir yang kuat, sedangkan yang kedua tidak. Yang pertama tidak akan terkalahkan dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh petapa agung tingkat 2 dengan bantuan formasi sihir. Formasi hukum Feng Shui memang sangat kuat, tetapi kekurangannya juga sangat jelas. Makin kuat formasi, akan makin sulit untuk mengatur dan memeliharanya. Terutama dalam pertempuran, siapa yang akan memberimu kesempatan untuk mengatur formasi sihir? Oleh karena itu, formasi hukum umum digunakan untuk pertahanan, perlindungan, perangkap, dan lain-lain. Akan tetapi, ada harta di dunia yang dapat menebus kekakuan formasi hukum seperti manik mantra angan. Manik mantra angan adalah satu-satunya wadah yang bisa menyimpan formasi hukum Feng Shui dan hanya ada di alam hari. Justru dengan manik mantra angan yang unik, kekuatan keseluruhan alam hari adalah yang kedua setelah alami dan alama. Bayangkan saja, kamu seimbang dengan seseorang. Orang itu malah membuang manik mantra angan saat di tengah jalan. Tanpa persiapan, mereka dapat mengatur formasi mantra yang kuat dalam sekejap dan menyeret ke area lawan. Apalagi yang perlu dilawan? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Fatah ketakutan dan suaranya bergetar. Aku hanya tahu rencana ini. Bagaimana leluhur mendapatkan manik mantra angan, aku juga tidak tahu. Fatah telah mengalami penderitaan neraka tingkat 18, jadi tidak mungkin baginya untuk berbohong lagi. Agam merenung dan berkata, di belakang klan Keraton Estral dan klan Malam Guntur, mungkin ada alam hari. Hes! Hardian tiba-tiba tersentak. Jika dipikirkan dengan baik-baik, kemungkinannya sangat tinggi. Alam hari, alami, dan alama memiliki kekuatan komprehensif yang sama dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Klan Keraton Estral dan klan Malam Guntur adalah kekuatan dari alama dan merupakan anggota dari Kekaisaran Takia. Klan Wanara terletak di alam G, tetapi semua orang tahu bahwa di baliknya adalah Gunung Rajawi di alami. Setelah 2 klan menyerang klan Wanara dan masalah selesai, Gunung Rajawi dari alami dan Kekaisaran Takia dari alama akan berselisih. Sebagai pihak ketiga, alam hari akan menjadi penerima manfaat terbesar. Ini adalah permainan besar. Hardian bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa itu adalah perselisihan antara 2 kelompok, tetapi rupanya melibatkan 3 alam dan merupakan alam terkuat yaitu alama, alam hari, dan alami. Jika semuanya terus berlanjut, seluruh 9 alam mungkin harus dirombak ulang. Bab 942, Langkah demi Langkah. Agam merenung sejenak. Meskipun batu pemutus jiwa sengaja diberikan oleh Agam pada klan Keraton Estral, dia tidak menyangka masalahnya akan jadi begitu besar. Ini juga yang Agam suka. Makin kacau situasinya, makin menguntungkan baginya. Tentu saja, ini hanya dugaan awal. Alami dan alama tidaklah bodoh. Klan Wanara hanyalah pion Gunung Rajawi. Akan terlalu bodoh untuk berperang dengan alama karena sebuah pion, tetapi tidak menutup kemungkinan Gunung Rajawi mengambil kesempatan ini untuk memecahkan kebuntuan 9 alam klan tersembunyi selama ribuan tahun. Ada sesuatu yang masih belum aku mengerti. Berita itu telah membawa terlalu banyak kegembiraan bagi Hardian. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa berita itu benar. Dia menatap Fatah dengan curiga dan berkata, meskipun klan Malam Guntur tidak kuat, ada petapa agung alam kemuliaan. Kenapa kamu tugas yang begitu penting malah diberikan padamu yang hanya berada di alam langit tingkat 8? Fatah menjawab sambil tersenyum pahit. Sejak keluarga Budiono dihancurkan, berbagai klan tersembunyi telah mempertahankan kewaspadaan mereka. Kalau orang yang datang terlalu kuat, malah akan mudah menarik perhatian. Syarat sangat ketat. Mereka yang terlalu kuat mungkin tidak punya tubuh yang cocok. Aku pas-pasan memenuhi persyaratan. Tapi, untuk memastikan semua berjalan lancar, klan Malam Guntur juga telah mengirim orang lain untuk memasuki klan perebut nyawa. Mereka semua adalah bawahanku dan mematuhi perintahku. Hardian mengangguk karena itu masuk akal. Setelah itu, dia tidak berbicara. Semua akan diputuskan oleh Agam saja. Di mana manik mantra yang disembunyikan? Tiba-tiba, Agam menyipitkan mata dan bertanya. Dia memiliki rencana yang sangat bagus untuk menghancurkan klan Keraton Estral, klan Wanara, dan klan Malam Guntur. Ini
Kelopak mata Fatah berkedut. Manik mantra angan adalah salah satu kunci untuk menang kali ini. Jika jatuh ke tangan orang lain terutama penguasa neraka, ahli klan malam guntur akan sengsara. Namun, dia sudah dipukuli ke neraka, apalagi yang perlu ditakuti. Bahkan menurut Fatah, dia dijebak oleh klan malam guntur. Jika tidak, dia tidak akan berpartisipasi dalam misi ini. Dia juga tidak akan dikirim ke neraka dan disiksa oleh neraka tingkat 18. Aku menyembunyikannya di kamar Devandra, di lantai samping tempat tidur di sisi dinding, di kompartemen rahasia kedua dari belakang. Kata Fatah dengan jujur. Sebaiknya jangan main-main. Kalau tidak, hukuman 3.000 tahun hanya sebagian kecil. Agam menjentikkan jarinya dan menyegel jiwa sementara dalam tatapan takut Fatah. Dia menyimpannya untuk digunakan nanti. Saudara Agam, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hardian bertanya dengan suara kecil. Situasi di kota Tridhaman jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Harus berpikir 2 kali tentang segalanya. Jika tidak berhati-hati, akan kehilangan segalanya. Aku akan pergi ke klan perebut nyawa. Identitasmu terlalu terkenal, jadi tetaplah di sini. Agam tersenyum. Dia punya rencana dalam pikirannya. Selama dia mendapatkan manik mantra angan, semuanya akan berhasil. Agam menelpon Kadir dan memintanya untuk ikut ke klan perebut nyawa. Kadir adalah penduduk asli kota Tridhaman dan telah berbisnis selama beberapa dekade. Identitasnya transparan dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Klan perebut nyawa dan sekta penusuk matahari adalah kekuatan kecil hingga menengah di kota Tridhaman. Pusat perhatian pada dasarnya ditempati oleh klan Harimau Langit dan klan Langit Bahala. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat lemah. Selain itu, klan Malam Guntur sedang berebut untuk memasuki klan perebut nyawa, tetapi mereka tidak menyediakan sedikit pun bantuan untuk klan perebut nyawa. Ketua klan perebut nyawa hanya berada di alam langit tingkat 3 menengah. Masih berjarak 2 hingga 300 meter dari rumah besar klan perebut nyawa, saat mereka melihat mobil-mobil mewah diparkir di depan gerbang. Beberapa mobil mewah sedang diparkir di pinggir jalan. Para pengusaha kaya yang turun membawa hadiah dan masuk ke klan perebut nyawa sambil tersenyum. Hari ini adalah peringatan 50 tahun berdirinya klan perebut nyawa. Mereka mengadakan perjamuan perayaan. Kadir melihat keadaan itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbisik pada Agam. Tuan, aku khawatir ada masalah. Maksudmu? Agam menyalakan sebatang rokok dan tidak buru-buru masuk. Walaupun dia bisa menghancurkannya, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, tujuan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan manik mantra angan dengan tanpa diketahui oleh klan Malam Guntur atau klan Keraton Estral. Jika berita itu terungkap, kalaupun dia mendapatkan manik mantra angan, tidak akan ada gunanya. Lebih baik menunda sebentar daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Sekta penusuk matahari adalah afiliasi di bawah klan Harimau Langit, sedangkan klan perebut nyawa merupakan milik klan Langit Bahala. Meskipun mereka berbakti pada seorang tuan, mereka punya hubungan yang kompetitif satu sama lain, terutama selama periode waktu klan Wanara memperluas wilayahnya. Mereka sangat membutuhkan kekuatan yang tinggi untuk keluar dan mengklaim situasi. Klan perebut nyawa tidak tahu bahwa sekta penusuk matahari diam-diam berlindung di klan Keraton Estral. Mereka berpikir bahwa sekta penusuk matahari adalah lawan mereka. Jadi, mereka diam-diam mendesak dan menekan sekta penusuk matahari. Pada titik ini, Kadir berkata dengan senyum pahit. Aku telah bergabung dengan sekta penusuk matahari selama beberapa tahun dan banyak orang mengenal diriku. Orang-orang klan perebut nyawa sangat sombong dan tidak akan dengan sengaja mempersulit diriku. Tapi, malaikat maut bisa dilihat. Beberapa pengusaha kaya yang berlindung di klan perebut nyawa yang punya konflik kepentingan denganku, pasti akan berusaha mempersulit diriku karena ini adalah halaman rumah mereka. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaanku sendiri. Agam tersenyum acuh tak acuh. Kadir mengangguk berulang kali dan tidak bisa menahan napas. Dia membusungkan dadanya penuh percaya diri. Dia telah melihat kekuatan Agam dengan matanya sendiri. Bahkan para tetua klan Keraton Estral, para ahli top alam langit tingkat 9 tertinggi dan keberadaan seperti dewa semuanya dengan mudah dilenyapkan. Apa yang perlu dia takutkan? Kadir menelepon dan meminta anak buahnya untuk membawakan hadiah. Bagaimanapun, mereka sudah tidak senang terhadap Kadir, jika pergi ke sana dengan tangan kosong. Mereka akan berpikir bahwa dia datang untuk memprovokasi. Saat itu, dia bahkan tidak bisa masuk. Orang-orang yang datang adalah tokoh terkemuka di kota Tridhaman. Mereka bergabung dengan klan perebut nyawa untuk mempelajari beberapa metode kultivasi. Sama dengan Kadir, kurang lebih mereka punya kekuatan. Yang lebih lemah kira-kira di alam fana tingkat 7, yang lebih kuat mencapai alam bumi. Mereka sudah mahir dalam berkomunikasi dan memberikan sanjungan. Dalam beberapa kata, mereka bisa berteman dengan orang-orang klan perebut nyawa dan suasananya sangat hangat. Hei, apa kalian sudah dengar? Dini hari tadi, entah kenapa tetua inti klan Harimau Langit dan klan Langit Bahala belajar berjalan terbalik. Masalah ini sudah menyebar.
Aku punya videonya di ponselku. Aku dengar ini adalah metode kultivasi baru. Metode itu memungkinkan darah masuk ke otak dan memungkinkan memahami beberapa teknik kunci dengan cepat ketika mereka bersemangat. Bodoh! Semua itu hanya retorika. Salah satu anak buahku kebetulan melewati tempat itu. Dia beruntung bisa melihat seluruh prosesnya. Konon kepala keluarga Wonga dan rombongannya berniat mencari masalah dengan kedua anak muda itu. Saat mereka akan melakukannya, tidak tahu kenapa, kepala keluarga Wonga dan yang lainnya tiba-tiba sangat ketakutan. Mereka tidak hanya meminta maaf pada keduanya, tapi mereka juga menuruti salah satu permintaan anak muda sebelum kembali dengan keadaan terbalik. Itu sebabnya kalian melihat adegan itu. Sialan! Benarkah? Orang-orang itu adalah orang-orang nyata yang berkuasa di kota Tridhaman. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka malah takut pada kedua anak muda itu. Apa identitas kedua anak muda itu? Kecilkan suaramu. Apa menurutmu klan Harimau Langit dan klan Langit Bahala mengagumkan? Ya, mereka memang mengagumkan, tapi ada orang yang lebih mengagumkan dari mereka. Kita bahkan belum pernah mendengar tingkatan seperti itu. Jangan banyak bicara. Topik seperti ini bukan sesuatu yang boleh kita bicarakan. Satu orang mengingatkan dan yang lainnya buru-buru menutup mulut. Mereka melihat ke sekeliling dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang mendengar. Baru setelah itu, mereka diam-diam bernapas lega. Dalam pikiran mereka, klan perebut nyawa sudah merupakan eksistensi yang sangat kuat. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat klan perebut nyawa, mereka hanya kekuatan di bawah klan Langit Bahala. Klan Langit Bahala adalah kekuatan afiliasi dari klan Wanara. Pada ketinggian seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Kadir memandang Agam dengan hati-hati. Dia tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Agam, tetapi siapa sangka bahwa keberadaan yang dikagumi orang-orang ini sebenarnya ada di samping orang-orang ini dan mereka tidak mengetahuinya. Bab 943, apa sudah mabuk sebelum datang? Agam sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti ini. Dia mencari sebuah sudut dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menutupi seluruh klan perebut nyawa. Dia hampir melihat semuanya. Fatah tidak berbohong. Memang ada beberapa budak berpakaian pelayan di klan perebut nyawa yang kekuatannya telah mencapai alam langit tingkat 5. Mereka bahkan lebih kuat dari kepala klan perebut nyawa. Mereka mungkin berasal dari klan Malam Guntur. Kekuatan spiritual yang dilepaskan melewati orang-orang ini dan meluas ke halaman belakang klan perebut nyawa. Menurut deskripsi Fatah, dia memasuki kamar Devandra. Tetapi mereka bahkan lebih kuat dari kepala klan perebut nyawa. Mereka mungkin berasal dari klan Malam Guntur. Kekuatan spiritual yang dilepaskan melewati orang-orang ini dan meluas ke halaman belakang klan perebut nyawa. Menurut deskripsi Fatah, dia memasuki kamar Devandra, tetapi tidak menemukan kotak itu di lokasi yang sesuai. Kotak yang menyembunyikan manik mantra angan memiliki segel. Jika kotak itu ada di kompartemen rahasia di samping tempat tidur Devandra, Agam akan dapat merasakan penghalang segel dan tidak dapat mendeteksi apapun seperti sekarang. Fatah tidak mungkin dan tidak punya nyali untuk membohongi Agam, kecuali seseorang sudah bertindak terlebih dahulu dan mengambil kotak yang berisi manik mantra angan. Mata Agam menjadi dingin. Sepertinya dia perlu mengamati lagi. Kadir, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu malah sampai datang ke sini? Kamu bahkan tidak menginginkan tuan asli lagi? Cibiran yang sulit dipahami terdengar dan seorang pria parubaya dengan gaya rambut cepat mendekat. Terlihat seringai di wajahnya. Agam menarik kembali kekuatan spiritualnya dan melirik dengan santai. Melihat wajah malu Kadir, dia sepertinya telah bertemu dengan musuh bebuyutan. Lawrence, bukan urusanmu kenapa aku datang ke sini. Urus saja urusanmu sendiri. Kadir berkata dengan wajah tenang. Aku sedang tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Pergi! Lawrence juga penduduk asli kota Tridhaman. Dia dan Kadir adalah saingan bisnis yang kuat. Keduanya bermusuhan selama bertahun-tahun. Jika di masa lalu, Kadir pasti akan berantem dengan Lawrence, tetapi kali ini dia datang dengan Agam. Dia tidak berani menunda urusan Agam karena sikapnya yang impulsif. Lawrence melihat Kadir tidak seperti biasanya, jadi dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Aneh, hari ini tidak sepertimu. Kenapa? Mungkinkah kamu dikeluarkan dari sekta oleh sekta penusuk matahari?" Wajah Kadir membiru karena sangat marah, tetapi dia menahannya dan mengabaikannya. Jika orang lain, dia mungkin akan memarahi Kadir sebentar dan pergi begitu saja. Akan tetapi, Lawrence dan Kadir adalah musuh bebuyutan dan dia selalu ditekan oleh Kadir. Sekarang dia melihat Kadir datang ke klan perebut nyawa dan tidak berani membantah dirinya. Dia berpikir bahwa Kadir benar-benar dikeluarkan dari sekta penusuk matahari. Dia sangat bangga dan melanjutkan. Aku punya kabar baik untukmu. Beberapa waktu lalu, aku menawarkan beberapa sumber daya ke klan perebut nyawa. Mereka sangat bahagia dan mereka mengajariku satu metode kultivasi. Sekarang, kekuatanku telah berkembang pesat dan aku telah mencapai alam bumi tingkat 3. Bagaimana denganmu?
Diperkirakan Mas alam bumi tingkat 1, bukan? Berapa banyak serangan yang perlu aku keluarkan kalau aku ingin membunuhmu? Sudut mulut Kadir berkedut dan dia berkata tak tertahankan. Apa yang ingin kamu katakan? Haha, jangan takut. Aku hanya bercanda. Kesenjangan kekuatan antara dirimu dan diriku terlalu besar. Kalau aku menyerangmu, bukankah aku sedang menurunkan harga diriku? Lawrence mencibir dan dia sama sekali mengabaikan Kadir. Kadir mengepalkan tinjunya dan mencibir di dalam hatinya. Apa kamu layak pamer di depanku? Dibandingkan dengan orang di sampingku ini, kamu bahkan bukan apa-apa. Melihat Kadir mengabaikannya, dia kira Kadir takut. Lawrence melirik Agam dan berkata terus terang. Dari mana kamu keluar? Agam sama sekali tidak mau memperhatikan orang seperti ini. Lawrence melihat bahwa dia diabaikan dan raut wajahnya agak jelek. Dia sudah menjadi ahli alam bumi tingkat 3 dan dengan kekuatan dunia sekuler, siapa yang berani mengabaikannya di kota Tridhaman? Nak, tunjukkan rasa hormat padaku. Dengan kekuatanku saat ini, sangat mudah untuk menghabisi pecundang sepertimu. Lawrence mengancam. Ekspresi Kadir berubah dan hatinya mencibir. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan alam langit tingkat 9 tertinggi bisa ditampar sampai mati, alam bumi tingkat 3 saja layak pamer. Agam mengerutkan keningnya dan menatap Lawrence dengan tenang. Dia memperingatkan. Itu urusanmu kalau kamu ingin ikut jalan seorang seniman bela diri kuno. Tapi, kalau kamu ingin menggunakannya untuk menindas orang biasa, berhati-hatilah dengan karma. Karma? Nak, apa kamu bodoh karena terlalu banyak belajar? Apa kamu masih percaya pada hal seperti itu? Lawrence menggoda. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin mendengarkan. Kalau kamu bersikeras melakukan ini, kamu akan segera menanggung akibatnya. Apa kamu sedang mengutukku? Lawrence menyipitkan matanya. Jari-jarinya sedikit melengkung dan kekuatan yang melonjak perlahan muncul di antara jari-jarinya. Sebelum dia melangkah ke jalan seniman bela diri kuno, dia sudah membunuh beberapa nyawa. Sejak kultivasi, membunuh orang sangat mudah baginya. Ada puluhan orang yang mati di tangannya dan orang yang mati semuanya adalah orang biasa. Dia menikmati rasa ketakutan orang biasa yang memandang dirinya seperti dewa sebelum mereka mati. Tepat saat Lawrence hendak menyerang, sebuah suara tua terdengar dari atas. Siapa yang mengizinkan kalian bertarung di sini? Seorang pria tua berambut putih berusia 60 hingga 70 tahunan melangkah. Kekuatannya mencapai alam langit tingkat 1. Kemunculan lelaki tua itu menyebabkan kericuhan. Lawrence buru-buru membubarkan kekuatan spiritualnya. Dia menahan ekspresinya dan berkata sambil tersenyum. Tetua Pesha, aku hanya menyapa teman lamaku dan aku tidak bermaksud melakukan apa-apa. Hari ini adalah hari besar perayaan 50 tahun sejak berdirinya klan perebut nyawa. Tidak boleh ada pertarungan di dalam mansion, mengerti? Tetua Pesha berkata perlahan. Matanya menjauh dari Kadir dan menatap Lawrence lebih dalam. Lawrence segera memahami sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Tenang. Saya pasti tidak akan menyerang Dimension dan membiarkan darah beberapa orang kasar mengotori tanah suci ini. Dulu, klan perebut nyawa dan sekta penusuk matahari pernah mengadakan pertemuan kerjasama. Tetua Pesha telah bertemu Kadir dan tahu bahwa Kadir adalah anggota sekta penusuk matahari. Implikasinya menyeratkan bahwa tidak boleh membunuh orang di dalam mansion. Namun, ketika perjamuan selesai, setelah tiba di luar mansion, itu adalah masalah lain. Lawrence sangat bersemangat. Tetua Pesha memiliki posisi yang baik di klan perebut nyawa dan kekuatannya berada di peringkat 5 besar. Karena Tetua Pesha telah angkat bicara, kekhawatiran apa yang dia miliki? Selain itu, jika dilakukan dengan lancar, mungkin dia masih memiliki harapan untuk memasuki klan perebut nyawa dan mempraktikkan teknik inti metode kultivasi. Dalam hidupnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam langit yang dia impikan dan dianggap sebagai kekuatan ilahi. Tetua Pesha, ada acara besar yang menggembirakan di klan hari ini. Aku secara khusus datang untuk memberi selamat. Aku malah dipermalukan oleh Lawrence seperti ini. Tidak apa-apa untuk mempermalukanku, tapi dia juga mempermalukan temanku. Aku harap Lawrence dapat meminta maaf padaku. Klan kamu juga merupakan kekuatan besar. Sepertinya masih ada sopan santun, bukan? Tiba-tiba, suara Kadir terdengar yang menarik serangkaian tatapan terkejut. Bahkan Tetua Pesha pun terkejut. Meskipun Kadir adalah anggota sekta penusuk matahari, dia hanya seorang murid sekuler. Dia benar-benar berani menggunakan nada seperti ini untuk berbicara dengan Tetua Pesha. Dia bahkan melakukan permintaan. Itu benar-benar mengejutkan. Kadir, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu berani meneriaki Tetua Pesha? Lawrence berteriak, tetapi hatinya senang. Kadir berani membantah Tetua Pesha. Apa dia sudah bosan hidup? Tetua Pesha mengangkat tangannya untuk menghentikan Lawrence. Dia menatap Kadir dengan tenang dan bertanya. Kamu ingin permintaan maaf?
Melihat tatapan samar tetua Pesha, Kadir secara naluriah merasa takut, tetapi ketika dia memikirkan Agam di sampingnya, dia segera merasa percaya diri dan menjawab. Benar. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk memberi selamat, bukan untuk dimarahi. Melihat bahwa Kadir bersikeras, tetua Pesha mencibir dan berkata, hanya karena kamu berasal dari sekte penusuk matahari, tidak berarti bahwa kamu berasal dari klan Harimau Langit. Aku harap kamu akan memberiku wajah dan membiarkan masalah ini berlalu. Pengusaha kaya dan berkuasa di samping mereka melihat tetua Pesha marah, hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka menatap Kadir dengan galak. Apa orang ini sudah mabuk sebelum datang ke sini? Tetua Pesha, aku sudah menghargaimu. Kalau tidak, apa menurutmu dia masih bisa berdiri dan berbicara di sini? Kadir melihat Agam tidak keberatan dengan sikap kerasnya dan hatinya bahkan lebih percaya diri. Ini. Ekspresi semua orang terpaku dan bahkan raut wajah tetua Pesha benar-benar berubah. Apa Kadir sudah gila? Mungkinkah dia mewakili sekte penusuk matahari untuk menyatakan perang pada klan perebut nyawa? Bab 944, palsu. Kadir, apa kamu sudah gila? Lawrence sangat marah. Kata-kata Kadir merendahkannya. Akan tetapi, menurutnya, dia bisa dengan mudah menghabisi Kadir. Tepat saat dia akan menyerang, dia sekali lagi dihentikan oleh tetua Pesha. Minta maaf! Tetua Pesha melirik Lawrence dan berkata, hari ini adalah hari bahagia klan perebut nyawa. Dia tidak ingin membuat hal-hal besar karena beberapa konflik kecil atau bahkan ada perjuangan hidup dan mati antara dua kekuatan. Ekspresi Lawrence berubah. Dia juga seorang tokoh terkemuka di kota Tridhaman. Konflik antara dia dan Kadir barusan sudah menarik tatapan semua orang. Di bawah tatapan semua orang, jika dia meminta maaf pada Kadir, bagaimana dia bisa hidup di kota Tridhaman di masa depan? Namun, ketika dia melihat tatapan tetua Pesha, dia menyadari bahwa itu hanya kepura-puraan sementara. Setelah perjamuan selesai, tentu Kadir akan mati. Perhatikan bagaimana aku menyiksamu sampai mati. Lawrence mencibir dalam hatinya. Dia meminta maaf pada Kadir dan berbalik untuk pergi. Perjamuan berlanjut seperti biasa, tetapi orang-orang menjauh dari Kadir seolah ada wabah penyakit pada dirinya. Meskipun Lawrence meminta maaf dan tanpa kehilangan muka, dia benar-benar menunjukkan prestis yang besar. Sebelumnya, dia mengungkapkan bahwa kekuatannya telah mencapai alam bumi tingkat 3. Itu saja sudah cukup untuk membuat orang lain iri. Terutama, Lawrence sejalan dengan tetua Pesha. Jika mereka bisa melakukannya dengan lancar, bukankah lebih baik bagi Lawrence di masa depan? Orang-orang itu melihat Lawrence dari waktu ke waktu. Mata mereka penuh dengan niat jahat dan tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Melihat tatapan yang tidak baik di sekitarnya, ekspresi Kadir menjadi muram dan dia berbisik pada Agam. Tuan, aku akan menelpon dulu. Agam tidak mengatakan apapun. Kadir mengambil ponselnya dan bersembunyi dalam kegelapan. Dia memegang ponselnya di satu tangan dan menutup mulutnya dengan tangan lainnya. Dia dengan hati-hati mengatakan sesuatu. Ketika dia kembali, ponselnya berdering begitu dia duduk. Dia menjawab panggilan itu dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik ke telepon. Berhenti menelepon dan segera tinggalkan kota Tridhaman bersama putri. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan tersenyum canggung saat melihat Agam melihat ke arahnya. Dia menjelaskan. Dia adalah kekasihku. Aku bertemu dengannya saat masih sekolah. Karena kondisi keluarganya tidak baik, ayahku tidak mengizinkanku untuk menikahinya. Sekarang ayahku sudah meninggal, tidak ada lagi yang peduli padaku. Aku punya anak perempuan bersamanya. Usianya tidak terlalu tua, 7 hingga 8 tahun. Pada titik ini, Kadir takut Agam akan salah paham. Dia menjelaskan dengan suara pelan. Aku tidak takut mati, tetapi aku tidak boleh menyeret mereka berdua ke dalam masalah. Bagaimanapun, aku ada di lingkaran seperti ini. Aku paling tahu taktik yang digunakan orang-orang ini. Meskipun Kadir bukan orang baik, sifatnya tidak buruk. Setidaknya dia peduli dengan keluarganya. Pada awalnya, Agam juga melihat bahwa orang ini memiliki kesempatan untuk berubah, jadi dia membiarkannya dan memberinya tugas. Biarkan mereka bersembunyi dan jalan-jalan terlebih dahulu. Ketika mereka kembali, mereka akan dapat menikmati kebahagiaan dengan damai. Agam tersenyum dan berkata. Kadir terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Agam. Kota Tridhaman memiliki klan Harimau Langit dan klan Langit Bahala yang bertanggung jawab. Kalaupun bisnisnya adalah satu-satunya, tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan kata damai. Halaman yang ramai itu entah kenapa menjadi sepi. Puluhan anak muda berseragam keluar dalam 2 baris diikuti oleh lebih dari 10 orang yang sebagian besar sudah lanjut usia. Salah satu pria dengan wajah persegi berjalan keluar dengan dikelilingi oleh kerumunan. Lawrence dan yang lainnya tersenyum. Tatapan mereka penuh dengan kekaguman saat mereka melihat orang-orang ini. Anggota inti dari klan perebut nyawa pada dasarnya ada di sini. Yang di tengah adalah Gentayara.
Dia adalah kepala klan perebut nyawa saat ini. Kadir berbisik pada Agam. Agam menyapu pandang pada kelompok orang ini dan tidak menangkap kelainan dalam kekuatan mereka. Jadi, dia kehilangan minat. Setelah tetua Pesha menyampaikan beberapa kata, perjamuan sampai ke topik utama dan orang-orang yang datang memberikan hadiah besar satu demi satu untuk menunjukkan rasa hormat dan kesetiaan mereka. Tuan Genta, aku mempersembahkan sepasang gelang batu akik berlian yang menyeratkan bahwa klan perebut nyawa telah diwariskan seperti berlian selama ribuan tahun hingga puluhan ribu tahun. Itu sama menyilaukannya dengan batu akik. Kadir juga melangkah maju untuk memberikan hadiah. Paling tidak, dia harus melakukan yang terbaik di permukaan. Genta bahkan tidak melihatnya. Orang kecil seperti ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Kadir juga melangkah maju untuk memberikan hadiah. Paling tidak, dia harus melakukan yang terbaik di permukaan. Genta bahkan tidak melihatnya. Orang kecil seperti ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Kadir, kamu mengatakan bahwa laba bersih tahunanmu sekitar beberapa triliun. Kamu malah memberikan barang murahan seperti ini. Kedengarannya bagus, tapi berapa nilainya? Lawrence memanfaatkan kesempatan itu dan melangkah maju dan berkata berbelit-belit. Etiket itu ringan dan kasih sayang itu berat. Penguasa klan perebut nyawa sangat kuat. Hal-hal duniawi biasa tidak bisa masuk di mata dharma mereka. Selama kamu mengungkapkan isi hati, apa bedanya hadiah apa yang kamu berikan? Kadir berkata dengan ekspresi dingin. Lucu! Isi hati macam apa yang bisa kamu ungkapkan dengan memberikan sepasang gelang batu akik berlian? Kadir, kamu sudah berada di kota Tridhaman selama beberapa dekade, kenapa kamu bahkan tidak mengerti etiket dasar? Aku pikir kamu tidak perlu berbisnis lagi. Pulanglah dan beternak sedini mungkin. Ekspresi Lawrence penuh hinaan. Ketika dia melirik pejabat tinggi dan pengusaha kaya lainnya, mereka semua melirik Kadir dengan menghina. Ekspresi Kadir berubah dan dia pikir tidak baik. Beberapa dari orang-orang ini adalah mitra kerja sama jangka panjangnya. Ada banyak proyek yang berada di tangan mereka. Jika dia dikucilkan dan diboikot oleh orang-orang ini, dikhawatirkan tidak lama lagi usaha yang telah berusia puluhan tahun akan musnah dan berubah menjadi utang. Melihat tanggapan semua orang, Lawrence sangat bangga. Dia tersenyum menyebalkan pada Genta dan yang lainnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan berkata dengan nada menyanjung. Kepala klan, para tetua, ketika saya sedang dalam perjalanan bisnis belum lama ini, saya tidak sengaja mendapat buku tentang rahasia medis. Sayangnya, saya tidak dapat memahami isi rahasia itu. Tapi, saya telah mencari seseorang untuk melihatnya. Buku rahasia ini punya sejarah lebih dari 700 tahun. Saya ingin mendedikasikannya untuk kepala klan dan tetua. Saya harap kalian menyukainya. Saat berbicara, Lawrence dengan hati-hati membuka kotak kayu itu. Sebuah buku tipis kuning dan lusuh tergeletak di dalam kotak. Di buku tipis itu tertulis 4 kata besar yaitu buku medis 7 cedera. Lawrence sengaja terakhir saat memberikan hadiah. Dia melakukan itu hanya untuk mengesankan petinggi klan perebut nyawa. Rahasia? Mata tetua Pesha berbinar dan Genta juga menjadi tertarik. Dengan lambaian tangannya, buku itu melayang di udara. Dia dengan kasar membolak-baliknya dan dia sangat terkejut. Ini adalah buku rahasia tinggi yang diwariskan dari zaman kuno. Hadiah duniawi seperti uang atau mutiara dan batu giok, bagi Genta dan yang lainnya boleh disingkirkan karena hanya terlihat baik untuk harga diri. Namun, sekarang Lawrence benar-benar mempersembahkan buku medis dan itu juga merupakan buku medis tingkat tinggi yang diwariskan dari zaman kuno yang sangat berharga bagi mereka. Bahkan Genta tersenyum. Warisan buku rahasia tinggi? Mendengar ini, mulut Lawrence berkedut dan dia agak menyesal. Buku rahasia ini diperoleh dari pedagang barang antik dengan harga tinggi. Karena usia buku dan dia tidak memiliki banyak pengetahuan, dia pikir itu hanya buku medis biasa. Dia pikir dia ingin menggunakan buku itu untuk mendukung harga dirinya. Tanpa diduga, buku medis yang dia berikan sebenarnya adalah buku rahasia tinggi yang diwariskan dari zaman kuno. Jika dia menjualnya, dia pasti bisa mendapatkan banyak uang. Dia bahkan akan bisa mendapatkan tanda jasa klan Harimau Langit atau klan Langit Bahala dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki 2 kekuatan. Namun, dia sudah memberikannya dan tidak bisa mengambilnya kembali. Walaupun dia agak rugi, selama dia membuat Genta dan yang lainnya bahagia, dia akan dapat bergabung dengan sekte dalam klan perebut nyawa dan memiliki masa depan yang cerah. Orang lain yang telah bergabung dengan klan perebut nyawa setidaknya selama beberapa tahun. Di satu sisi, mereka tentu telah mendengar tentang teknik rahasia. Metode kultivasi yang mereka kembangkan berada di tingkat dunia, hampir mencapai tingkat bawah dunia. Sekarang Lawrence mengeluarkan buku rahasia tinggi yang diwariskan dari zaman kuno dan itu juga merupakan jenis metode pengobatan yang relatif langka. Mata mereka merah. Tuan Lawrence, kamu benar-benar beruntung. Kamu mendapatkan buku rahasia tinggi yang diwariskan dari zaman kuno. Bahkan buku rahasia tinggi yang diwariskan dari zaman kuno diberikan,
hadiah yang aku berikan nanti hanyalah barang tidak berguna yang tidak dapat dibandingkan. Meskipun orang-orang merasa cemburu, dari reaksi Genta dan para tetua, dapat dilihat bahwa Lawrence akan berjaya. Jadi, mereka mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan mencoba untuk menyenangkan Lawrence. Genta, tetua Pesha dan yang lainnya saling melirik dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Meskipun klan perebut nyawa tidak mengolah metode pengobatan, mereka dapat menukarnya dengan tingkat teknik rahasia atau metode kultivasi yang mereka inginkan. Bahkan dengan kelangkaan keterampilan medis, mereka mungkin bisa mendapatkan buku metode kultivasi dasar harta karun tingkat berharga. Ini adalah kesempatan yang dikirim untuk mereka dan juga seluruh klan perebut nyawa. Kerja bagus. Aku sangat puas dengan baktimu. Genta menerima buku medis dengan tenang. Dia tersenyum dan memandang Lawrence yang penuh harapan. Aku umumkan, mulai sekarang kamu telah menjadi murid batin klan perebut nyawa dan menikmati manfaat tetua seumur hidup. Begitu dikatakan, kericuhan terdengar di halaman. Para pejabat tinggi dan pengusaha kaya memandang Lawrence dan seperti tertulis kata iri di dahi mereka. Bisa menjadi murid sekte batin dari klan perebut nyawa sudah merupakan harapan yang sangat besar. Lawrence malah langsung diangkat ke tingkat tetua. Meskipun kekuatan Lawrence tidak memenuhi persyaratan, dia juga tidak memiliki hak seorang tetua, dapat menikmati keuntungan berarti dia dapat mengolah teknik kultivasi rahasia ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, kekuatan Lawrence akan meningkat. Mulai saat ini, kesenjangan antara Lawrence dan mereka benar-benar melebar. Lawrence adalah seorang pebisnis dan kekuatan duniawinya tidak buruk. Sekarang identitas dan kekuatannya terus meningkat, dikhawatirkan di masa depan, bisnis kota Tridhaman yang melebihi miliaran harus mendapatkan persetujuan darinya. Ketika Lawrence mendengar bahwa Genta telah mengangkatnya sebagai tetua kehormatan, dia hampir tidak percaya. Setelah melihat tatapan iri di sekitarnya, dia menyadari bahwa semua ini nyata. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin tertawa keras. Meskipun dia sangat menyesal saat memberikan metode pengobatan tingkat tinggi yang diwariskan dari zaman kuno, sangat untung baginya untuk menukar dengan kursi tetua klan perebut nyawa. Dia berpikir dia hanya bisa mendapatkan posisi murid dalam atau semacamnya. Rupanya lebih tinggi dari murid dalam, dia langsung diangkat menjadi tetua. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, sudah menjadi kejutan yang menyenangkan baginya. Di masa depan, bukankah orang-orang di halaman harus patuh padanya? Keberuntungan macam apa yang Lawrence miliki hingga mendapatkan buku medis tingkat tinggi yang diwariskan dari zaman kuno? Melihat Lawrence diangkat sebagai tetua kehormatan, ekspresi Kadir agak jelek. Yang dia pedulikan bukanlah Lawrence menjadi tetua klan perebut nyawa, tetapi serangkaian pengaruh yang menyertainya. Begitu Lawrence berjaya, kalangan pemerintah dan bisnis di kota Tridhaman akan berputar mengelilinginya. Dengan dendam baru dan lama di antara keduanya, Lawrence pasti akan menyerang usaha milik Kadir. Pada saat itu, dikhawatirkan dia dan keluarganya bahkan tidak punya uang untuk makan. Lawrence berbalik sedikit ke samping dan melirik Kadir dengan ekspresi penuh hinaan. Dia telah bertarung dengan Kadir selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia sudah berada di atas Kadir. Bukankah menginjak-injak Kadir di masa depan akan sangat mudah? Tentu saja, Kadir telah menyinggung klan perebut nyawa, dia bisa bertahan melewati hari ini atau tidak adalah masalah lain. Memikirkan hal ini, Lawrence tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Agam. Matanya penuh dengan sarkasma, salah menyinggung orang, bukan? Menyesal sekarang, kan? Sudah terlambat. Namun, Agam tidak tampak takut atau menyesal seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, Agam menyalakan sebatang rokok dan kemudian suaranya perlahan terdengar. Buku rahasia ini palsu. Bab 945, Menggoda. Serangkaian tatapan heran tertuju pada Agam. Ekspresi Lawrence segera berubah dan berteriak. Oh setan! Apa kalau kamu bilang itu palsu? Langsung bisa dianggap palsu? Siapa kamu? Raut wajah Genta, tetua Pesha, dan yang lainnya menjadi muram. Mereka semua percaya bahwa buku rahasia itu asli, tetapi orang ini mengatakan buku itu palsu. Bukankah itu berarti mereka picik dan buta? Kadir, disiplinkan orang-orangmu dengan baik. Hari ini adalah peringatan 50 tahun berdirinya klan perebut nyawa. Ini adalah hari besar. Tidak masalah kalau kamu tidak dapat membawa hadiah yang layak, klan perebut nyawa tidak akan mengungkitnya. Tapi, anak buahmu berani mengatakan bahwa buku rahasia itu palsu. Kenapa? Apa kepala klan Genta dan para tetua tidak bisa membedakan itu asli atau tidak? Aku pikir kamu sengaja membuat masalah. Jantung Kadir berdebar kencang dan dia segera terpikir akan kekuatan dan identitas Agam. Dia segera menjadi tenang, terutama ketika dia mendengar Lawrence menghina. Sial, kalau penguasa neraka bilang itu palsu, itu pasti palsu. Lawrence, cerewet sekali. Apa tidak boleh meragukan? Kalau kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang tunawicara. Kadir memarahi. Bagaimanapun,
jika dia menyinggung klan perebut nyawa, dia tidak takut menambahkan kejahatan lain. Raut wajah Lawrence tiba-tiba menjadi tidak enak dipandang. Dia sudah ditunjuk sebagai tetua kehormatan oleh klan perebut nyawa. Terserah jika Kadir tidak merasa kagum, tetapi Kadir malah berani melecehkan dirinya di depan umum. Saat dia hendak memarahi Kadir kembali, tetua Pesha berkata dengan nada dingin. Ini bukan tepi jalan, memarahi tidak bisa ditoleransi. Lawrence sangat ketakutan sehingga dia langsung terdiam. Kemudian, tetua Pesha melirik Agam dan mencibir. Tentu saja, ini bukan tempat kecil, tidak memungkinkan bagimu untuk berbicara omong kosong. Kamu mengatakan bahwa buku rahasia itu palsu. Apa kamu punya bukti? Tetua Pesha, jangan mempersulit orang ini. Dia hanya sengaja pura-pura hebat. Memintanya untuk menunjukkan bukti? Apa dia mengerti apa itu teknik rahasia yang diwariskan dari zaman kuno? Seorang tetua di sebelahnya tersenyum. Postur bicaranya sangat perkasa dan merendahkan. Dia sama sekali tidak bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual pada tubuh Agam. Dia juga merupakan seorang pemuda. Dilihat dari wajah, menurutnya Agam sengaja membuat masalah. Agam adalah pecundang yang bahkan tidak bisa disebut seniman bela diri kuno. Orang-orang di sekitarnya melemparkan tatapan menghina pada Agam. Berani mengatakan bahwa buku rahasia itu palsu? Datang ke sini untuk berpura-pura hebat? Salah tempat, bukan? Sekarang bukan lagi dendam antara Kadir dan Lawrence. Kalimat, buku rahasia itu palsu telah benar-benar menyinggung klan perebut nyawa. Hari ini, dia tidak akan keluar dari klan perebut nyawa hidup-hidup. Aku benar-benar punya buktinya. Karena aku benar-benar memilikinya. Agam tersenyum dan menatap tetua Pesha dan yang lainnya dengan penuh arti. Begitu dikatakan, halaman kembali hening. Semua orang tampak tercengang. Bahkan Genta, tetua Pesha, dan yang lainnya mengerutkan kening mereka. Bocah ini gila, bukan? Dia sudah berpura-pura hebat bilang bahwa buku rahasia itu palsu. Dia masih berani mengklaim bahwa dia memiliki salinan asli dari buku medis 7 cedera? Klan perebut nyawa telah didirikan selama 50 tahun dan hanya ada satu metode kultivasi tingkat tinggi yang diwariskan dari zaman kuno. Itu juga hanya salinan. Anak ini datang bersama Kadir dan dia jelas adalah pengikut Kadir. Bahkan Kadir tidak bisa berhubungan dengan metode kultivasi tingkat tinggi yang diwariskan dari zaman kuno. Dia malah berpura-pura hebat dengan mengatakan bahwa buku rahasia itu palsu. Dia juga berani mengklaim bahwa dia memiliki salinan asli dari buku medis 7 cedera. Astaga! Lawrence tertawa dan menatap Kadir. Di mana kamu menemukan si idiot ini? Kenapa dia tidak mengatakan bahwa dia punya tingkat istimewa teknik ilahi? Bagaimana kamu tahu aku memiliki tingkat istimewa teknik ilahi? Agam tersenyum dan menatap tetua Pesha dan yang lainnya sambil berkata. Buku medis 7 cedera punya total 108 halaman yang dibagi menjadi 7 gaya dan 36 jarum. Kalian dapat membuka halaman ke-32, 3 tombak bersama masing-masing 10 cm untuk menghilangkan kejahatan. Ini untuk mengobati penyakit serius dan mengeruk darah yang menggenang. Awalnya sangat masuk akal, tapi kemudian 12 cm keterlaluan. Kemacetan mengalir kembali ke jantung dan paru-paru. Ini bukan obat, tapi pembunuhan. Apa kamu yakin buku medis seperti buku rahasia tinggi diwariskan dari zaman kuno? Yang lain tampak tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa mengerti, tetapi mereka merasa sepertinya sangat hebat. Melihat Agam menjelaskan dengan begitu lancar, tidak seperti mengada-ada, tatapan Genta menjadi dingin dan dia membuka 32 halaman buku rahasia. Raut wajahnya tiba-tiba berubah dan isinya sama persis. Tetua Pesha dan yang lainnya juga melirik dan melihat kata di baris pertama yang persis sama dengan penjelasan Agam. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa memberikan buku ini pada seorang guru yang paham akan pengobatan tradisional. Tidak perlu cari yang hebat, kalian bisa pergi ke rumah sakit biasa dan tanya pada salah satu. Suara Agam dengan senyum santai masuk ke telinga Genta. Ekspresi Genta tidak pasti. Dia tiba-tiba menutup buku itu dan memarahi Agam. Lancang! Isi dari 32 halaman tidak sesuai dengan setiap kalimat yang kamu ucapkan. Kamu masih berani menipu publik. Apa niatmu? Ternyata itu palsu. Lawrence menghela napas berat dan lega. Jika buku rahasia itu palsu, posisi tetua tidak hanya akan hilang, dia bahkan mungkin harus dihukum dan bahkan diusir dari klan perebut nyawa. Pada saat itu, gilirannya untuk menangis. Yang lain juga merasa lega. Mereka benar-benar berpikir bahwa bocah ini adalah orang hebat tersembunyi. Ternyata dia hanya mengada-ada. Diperkirakan dia mengira Genta tidak berani membacanya di depan umum, jadi dia mengucapkan omong kosong. Hei, malu, bukan? Berani membodohi kepala klan dan para tetua, kamu sangat bodoh. Lawrence tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Agam dan mencibir. Kadir menatap Agam dengan wajah tertegun. Mungkinkah Agam salah? Tidak benar, Agam adalah eksistensi yang bisa melenyapkan bahkan alam langit tingkat 9 tertinggi. Jadi,
Dia tidak akan salah melihat rahasia dunia. Bertemu dengan semua jenis tatapan sarkastis di sekitarnya, Agam tidak menghiraukannya. Apa dia mengatakan sesuatu yang salah? Jelas tidak. Genta dan rombongan tetua Pesha semuanya adalah rubah tua. Jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki buku rahasia palsu di tangan mereka, bukankah itu berarti bahwa mereka telah salah menilai sebelumnya? Bahkan lebih bodoh dari seorang pemuda? Demi menjaga martabat mereka, mereka akan terus melakukan kesalahan. Walaupun palsu, mereka akan bersikeras bahwa itu asli. Rupanya, aku salah menduga. Maafkan aku. Mulut Agam terangkat dan batu roh melintas keluar. Dia menunjukkan aura yang membuat Genta dan yang lainnya bergerak. Kupikir milikku adalah yang asli. Karena punyamu adalah yang asli dan punyaku palsu, aku akan menghancurkannya. Kata-kata Agam membuat hati Genta tiba-tiba bergetar. Agam memiliki pemahaman yang dalam tentang metode pengobatan teknik medis 7 cedera yang berarti dia memiliki buku yang asli. Terutama ketika batu roh muncul, aura yang merembes keluar membuat Genta dan yang lainnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Agam tidak hanya benar, tetapi dia benar-benar memiliki buku asli. Masih mau berpura-pura? Kekuatan Lawrence terbatas dan pengetahuannya terbatas. Dia tidak tahu apa itu batu roh dan dia tidak bisa merasakan aura yang dipancarkan. Dia hanya berpikir bahwa Agam berpura-pura hebat dan senyum sadisnya menjadi makin lebar. Dia mencibir. Cepat hancurkan! Selamatkan dirimu dari rasa malu. Diam! Begitu suara Lawrence terdengar, dia mendengar Genta mencela dirinya. Dia sangat takut hingga hampir ambruk di tanah. Dia buru-buru berbalik ke belakang untuk melihat Genta, tetua Pesha, dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan ganas. Tatapan mata mereka seperti ingin memakannya hidup-hidup. Lawrence menggeliat bibirnya dan tidak berani berbicara. Dia sangat bingung. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kenapa malah marah pada dirinya?